Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dama Kiranti, mahasiswa S1 Manajemen Pagi dengan nomor induk mahasiswa 19306. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pengambilan keputusan etis praktis. Di sini ada 3 pendekatan filosofis untuk pengambilan keputusan etis. Yang pertama, konsekuensialisme, utilitarianisme, deontologi, dan etika kebajikan. Konsekuensialisme bertujuan untuk memaksimalkan hasil akhir dari sebuah keputusan. Bagi mereka, kebenaran dari suatu perbuatan bergantung pada konsekuensinya. Konsekuensialisme bagaimanapun juga mengacu pada sebagian dari varian yang didefinisikan untuk menghindari pengukuran yang salah satu atau permasalahan lain, atau dalam rangka membuat proses menjadi lebih relevan dengan tindakan, keputusan, atau konteks yang terlibat. Oleh karena fokus konsekuensialisme dan utilitarianisme berfokus pada hasil atau akhir dari suatu tindakan, teori-teori tersebut sering dianggap sebagai teleologis. Deontologi berbeda dari konsekuensialisme dalam artian bahwa deontologi berfokus pada kewajiban atau tugas memotivasi keputusan atau tindakan, bukan pada konsekuensi dari tindakan. Etika deontologi mengambil posisi bahwa kebenaran bergantung pada rasa hormat yang ditunjukkan dalam tugas, serta hak dan kewajiban yang dicerminkan oleh tugas-tugas tersebut. Akibatnya, suatu pendekatan deontologis mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan tugas, hak, serta pertimbangan keadilan dan mengajarkan para mahasiswa untuk menggunakan standar moral, prinsip, dan aturan sebagai panduan untuk membuat keputusan etis yang terbaik. Konsekuensialisme menekankan konsekuensi dari sebuah tindakan, dan deontologi menggunakan tugas, hak, dan prinsip-prinsip sebagai panduan untuk memperbaiki perilaku moral. Sedangkan etika kebajikan berkaitan dengan aspek yang memotivasi karakter moral yang ditunjukkan oleh para pengambil keputusan. Kebajikan harus selalu ditanamkan sepanjang waktu, sehingga mereka menjadi tertanam atau melekat dan bisa menjadi referensi yang konsisten. Jika Anda memiliki kebajikan, itu adalah bagian dari karakter Anda, suatu sifat atau watak yang biasa Anda tunjukkan dalam tindakan. Hal ini bukan hanya sesuatu yang Anda tunjukkan, tetapi sesuatu yang biasanya atau selalu Anda tunjukkan. Sniff test dan aturan praktis umum merupakan hal yang wajar bagi manajer dan karyawan lainnya untuk ditanyai agar memeriksa keputusan yang diajukan dengan cara pendahuluan yang cepat untuk melihat apakah perlu dilakukan analisis etika tambahan yang menyeluruh. Tes cepat ini sering disebut sebagai sniff test. Jika salah satu dari tes cepat hasilnya negatif, karyawan diminta untuk mencari seorang pengawas etika untuk berkonsultasi atau melakukan analisis penuh terhadap tindakan yang diusulkan. Analisis ini harus disimpan dan mungkin ditinjau oleh pengawas etika. Bacaan tentang sniff test terletak pada akhir bab ini. Banyak eksekutif telah mengembangkan aturan praktis mereka sendiri untuk memutuskan apakah suatu tindakan etis atau tidak. Selanjutnya ada kepentingan dasar para pemangku kepentingan. Memperhitungkan kepentingan atau interest para pemangku kepentingan saat membuat keputusan dengan mempertimbangkan dampak potensial dari keputusan pada setiap pemangku kepentingan merupakan perbuatan yang bijaksana. Jika para eksekutif ingin mempertahankan dukungan pemangku kepentingan. Namun, keberagaman dari pemangku kepentingan dan kelompok pemangku kepentingan membuat tugas ini menjadi lebih kompleks. Selanjutnya ada pengukuran dampak yang dapat diukur. Laba merupakan dasar untuk kepentingan pemegang saham dan sangat penting untuk kelangsungan hidup dan kesehatan perusahaan kita. Di masa inflasi, laba merupakan hal yang penting untuk menggantikan inventory pada harga tinggi yang diperlukan. Produk yang tidak termasuk dalam laba dapat langsung diukur. Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan melakukan pencemaran, biaya pembersihan biasanya dikeluarkan oleh individu, perusahaan, atau kota yang terletak di hilir atau arah angin. Biaya tersebut
disebut sebagai eksternalitas dan dampaknya dapat diukur langsung oleh biaya pembersihan yang dilakukan oleh orang lain. Produk yang tidak termasuk dalam laba tidak dapat langsung diukur. Eksternalitas lain muncul ketika biaya tersebut dimasukkan dalam penentuan laba perusahaan, tetapi ketika manfaatnya dinikmati oleh orang-orang di luar perusahaan, sumbangan atau beasiswa adalah contoh eksternalitas dan tentunya akan menarik untuk memasukkan perkiraan manfaat yang terlibat dalam keseluruhan evaluasi keputusan yang diusulkan. Selanjutnya ada menangani ketidakpastian hasil. Sama seperti dalam analisis penganggaran modal, ada perkiraan yang tidak pasti, namun berbagai teknik telah dikembangkan untuk memasukkan ketidakpastian ini ke dalam analisis keputusan yang diusulkan. Sebagai contoh, analisis dapat didasarkan pada perkiraan terbaik dalam 3 kemungkinan, paling optimis, pesimis, dan perkiraan terbaik, atau dalam nilai-nilai yang diharapkan di mana dikembangkan dari sebuah simulasi komputer. Semua ini merupakan nilai-nilai yang diharapkan yang merupakan kombinasi dari nilai dan kemungkinan terjadinya. Identifikasi dan peringkat pemangku kepentingan. Sebagai contoh, jika pemangku kepentingan tergolong miskin, ia tidak akan mampu melakukan tindakan pengobatan atau mungkin ia memiliki simpanan yang sangat sedikit sehingga anggota keluarga lainnya, mungkin anak-anak, menderita. Di sisi lain, beasiswa kepada penerima yang miskin dapat menciptakan manfaat bagi orang tersebut dan orang lain dengan dampak yang lebih besar jika dibandingkan dengan beasiswa tersebut diberikan untuk orang yang kaya. Memodifikasi pendekatan tradisional, analisis dampak pemangku kepentingan, menilai motivasi, kebajikan yang diharapkan, dan sifat karakter. Mengapa mempertimbangkan harapan motivasi dan perilaku? Motivasi yang didasarkan pada kepentingan pribadi yang terlalu sempit dapat menghasilkan keputusan yang tidak etis. Ketika pedoman diri dan atau pengawasan eksternal yang pantas tidak mencukupi, pemantauan eksternal tidak mungkin menangkap semua kepentingan sebelum pelaksanaan, maka penting bagi semua karyawan untuk memahami motivasi yang luas akan membela kepentingan dan organisasi mereka dari perspektif pemangku kepentingan. Akibatnya, para pembuat keputusan harus mempertimbangkan motivasi dan perilaku yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan, dan pendekatan EDM komprehensif dan organisasi harus meminta akuntabilitas dari karyawan atas harapan itu melalui mekanisme tata kelola. Permasalahan lainnya dalam pengambilan keputusan etis masalah bersama, mengacu pada kesengajaan atau mengetahui penggunaan aset atau sumber daya yang dimiliki bersama secara berlebihan. Masalah pengembalaan yang berlebihan tidak bisa dihentikan karena semua orang punya hak untuk menggunakan padang rumput dan hal itu tidak bisa dicegah. Hanya ketika mayoritas penduduk desa setuju untuk membuat peraturan bersama, pengembalaan yang berlebihan dapat dihentikan. Kadang-kadang, ketika mereka tidak sepaham, pihak luar yang berkuasa dipanggil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Meskipun isu-isu ini tampak kuno, masalah kepemilikan bersama masih merupakan masalah kita di zaman modern ini. Selanjutnya ada kekeliruan umum dalam pengambilan keputusan etis. Yang pertama, menyetujui budaya perusahaan yang tidak etis, salah menafsirkan harapan masyarakat, berfokus pada keuntungan jangka pendek dan dampak pada pemegang saham, berfokus hanya pada legalitas, batas keberimbangan, batas untuk meneliti hak, konflik kepentingan, keterkaitan di antara pemangku kepentingan, kegagalan mengidentifikasi semua kelompok pemangku kepentingan dan kepentingan mereka sebelum menilai dampaknya pada masing-masing kelompok merupakan bukti pribadi. Selanjutnya, kegagalan untuk membuat peringkat kepentingan tertentu dari para pemangku kepentingan, kegagalan untuk mempertimbangkan motivasi untuk keputusan, kegagalan untuk mempertimbangkan kebajikan yang diharapkan untuk ditujukan anggota dewan, eksekutif, dan akuntan profesional diharapkan untuk bertindak dengan itikat baik dan melaksanakan tugas fidusia.
Dan yang terakhir ada langkah-langkah menuju keputusan etis. Akan sangat membantu untuk mengorganisasikan analisis keputusan etis menggunakan 7 langkah yang digariskan oleh American Accounting Association sebagai berikut. Yang pertama, tentukan fakta. Apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Yang kedua, menetapkan isu etis. Yang ketiga, mengidentifikasi prinsip-prinsip utama aturan dan nilai-nilai, tentukan alternatif. Yang keempat, bandingkan nilai-nilai dan alternatif serta melihat apakah muncul keputusan yang jelas. Yang kelima, nilai konsekuensi membuat keputusan Anda. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.